Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Terima kasih sudah tonton channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum ya. Oke, baik teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai syarat sahnya perjanjian. Sekaligus mau menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan seperti ini, Bang. Saya mau bertanya. Nah, saya membuat perjanjian sewa menyewa ya, 1 unit kendaraan, tapi perjanjian tersebut tidak ada materainya. Bagaimana kekuatan hukumnya? Apakah perjanjian tersebut sah atau tidak? Nah, oke teman-teman, tonton terus video ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman. Nah, mengenai syarat sahnya perjanjian itu sudah ada aturannya ya. Ada pasalnya, diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, teman-teman ya. Nah, jadi terkait perjanjian yang dibuat oleh para pihak ya, lalu kemudian tidak dibubuhkan materai di dalamnya, apakah itu sah atau tidak? Nah, oke, baik, saya akan jelaskan ya mengenai hal itu. Namun semuanya ya kita akan membahasnya dalam syarat sah perjanjian. Nah, ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, maka perlu ada 4 syarat sah perjanjian ya. Nah, pertama ya, nah, kesepakatan ya, adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Lalu kemudian ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian. Nah, ketiga, suatu pokok hal tertentu. Nah, lalu keempat, sebab yang tidak terlarang. Nah, oke, kita akan jelaskan. Nah, mengenai 4 poin di sini ya, tidak satu pun atau tidak ada poin yang menjelaskan tentang masalah materai. Oke, kita akan jelaskan nanti. Nah, mengenai adanya 4 syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan ya, artinya setiap suatu hubungan hukum, perikatan atau perjanjian, maka dibuat oleh para pihak, kedua belah pihak ya, dalam hal harus sepakat. Mereka harus sepakat terlebih dahulu. Manakala tidak sepakat, maka tidak bisa itu melakukan perjanjian ya. Maka kesepakatan atau biasa ada namanya fakta sunt servanda ya, perjanjian perikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, maka itu akan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lalu kemudian ada kecakapan ya, cakap dalam membuat perikatan atau perjanjian. Dalam hal ini cakap artinya ya, orang yang membuat perjanjian perikatan itu harus dewasa ya, tidak boleh anak kecil atau anak di bawah umur, atau mungkin pemikirannya yang lagi kurang waras atau sakit dalam kondisi gangguan kejiwaan. Nah, itu yang dimaksud ya, cakap artinya dewasa ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian ketiga ya, hal tertentu. Nah, artinya hal tertentu, misalkan ya, dia mau membuat suatu perjanjian, apa yang mau diperjanjikan ya, harus jelas dulu nih ya, poin-poinnya, barang yang mau perjanjikan, yang akan disewa menyewakan, misalkan seperti mobil, motor mau disewa, mau nyewa, terus kemudian mungkin bangunan, rumah, ruko dan lain-lain, kontrakan. Nah, itu harus jelas juga tuh ya. Nah, alamatnya di mana, tempatnya di mana, luasnya berapa, berapa lama yang akan disewa. Nah, itu kira-kira. Nah, lalu kemudian ada sebab yang tidak dilarang. Artinya ya, dalam hal membuat suatu perikatan perjanjian ya, itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kaidah-kaidah ya. Jadi itu tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku, norma-norma yang berlaku, kesusilaan dan lain-lain. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, mengenai syarat sahnya perjanjian. Nah, mengenai materai tadi ya, bahwasanya membuat suatu perjanjian jual beli misalkan, namun dalam draft atau beberapa lembar kertas yang dibuat itu tidak ada materainya pada saat menandatangani suatu perjanjian. Nah, itu tidak masalah, tetap sah
maka kita harus kembali lagi kepada 4 poin tersebut ya, sesuai dengan bunyi pasal 1320 KUH per ya, syarat sahnya perjanjian. Tanpa materai pun ya, ketika perjanjian itu sudah disepakati ya, terus kemudian ketentuan-ketentuan yang lain sudah terpenuhi, maka perjanjian itu sudah sah ya. Dengan adanya materai itu hanya membuktikan, menandakan bahwasanya ya kita sudah membayar bea pajak ya. Membeli materai itu kan sama halnya kita sudah menyumbangkan uang, membayar pajak kepada negara. Nah, lalu dibubuhkan dalam surat perjanjian. Kira-kira begitu pandangan sederhananya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi terkait perjanjian tanpa melabeli atau membubuhi materai dalam surat perjanjian itu ya, itu bukan berarti perjanjian tidak sah, tetap sah, karena acuan kita adalah syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ada 4 syarat sahnya itu ya. Nah, di dalam syarat sahnya ini, ketentuan ini tidak menyebutkan tanpa ada materai maka perjanjian itu batal demi hukum, tidak ya. Maka itu ya teman-teman ya, perjanjian tanpa materai tetap sah ya, tetap sah selama perjanjian yang dibuat oleh para pihak, kedua belah pihak tidak melanggar ketentuan undang-undang atau telah memenuhi syarat, maka perjanjian itu ya sah. Oke teman-teman ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.